Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Babang ini kelas 5 kan ya? 5 apa? 5B. 5B. 5B itu 5 apa? Imam Hambali. Imam Hambali ya. Babang mungkin sudah tahu kenapa Bapak panggil. Apa kira-kira kenapa ya? Gak pakai alas kaki pas keluar kelas. Nggak pakai alas kaki Ya. keluar kelas? Oh ya, berarti Babang sudah berapa kali tuh Babang melakukan seperti itu? Jadi keluar kelas, khususnya pada jam istirahat ya, nggak pakai alas kaki. Alas kaki yang dimaksud apa sih? Sendal. Sendal atau apa? Sepatu. Sepatu ya? Sudah berapa kali kira-kira Babang? 5 kali. 5 kali. Nah, Bang nih, sebetulnya sih memang itu tujuan Bapak panggil Babang nih ya di sini. Dan jangan lupa juga bahwa hal seperti ini juga sering tuh dilakukan, bukan hanya Babang aja yang sering nggak pakai alas kaki keluar kelas atau jam istirahat. Nah, teman-teman lain juga mungkin banyak ya kan. Bahkan zaman Bapak dulu waktu kecil juga pernah ngalamin kayak gitu. Sakit itu ya kalau keluar kelas atau istirahat nggak pakai alas kaki. Nah Bang, coba Babang pikirkan kira-kira dampaknya apa ya kalau jam istirahat nih di sekolah kita. Bapak lihat Bapak tadi aktivitas pas istirahat ke-1 dan ke-2 ini Bapak nggak pakai alas kaki. Apa dampaknya? Kalau istirahat kedua mah kepanasan kalau kena. Panas ya? Kenapa panas? Kenapa ya? Gara-gara. Panas aja. Panas ya? Karena di halamannya itu alasnya itu ya apa? Aspal kan ya? Iya, asal. Kira-kira apa lagi Bang selain panas kakinya tuh? Bakalan kotor kan. Kotor berdua tuh. Apa lagi Bang? Coba dampaknya apa nih? Kalau kena batu kecil tuh bakalan sakit. Nah itu dia Bang. Karena kita pengalaman kan beberapa waktu yang lalu tahun kemarin Bapak ingat ada 3 anak kelas atas kalau nggak sama kelas bawah itu sampai dibawa ke klinik ya kan, kakinya dijahit dan celaka ya gitu ya. Nah ada 3 tuh. Yang pertama panas karena kan halamannya ada yang berupa aspal ya, coran itu panas tuh kalau nggak pakai alas. Yang kedua tadi Babang apa? Yang kedua tuh kotor kan ya, kotor terus ke kelas itu berarti kelasnya jadi kotor. Kalau sholat nanti kan nggak bagus ya, kan jadi nggak bersih. Yang ketiga tadi apa? Kalau kena batu kecil. Iya, batu kecil, kerikil. Karena kan Babang sama teman-teman sering lari-larian kan? Bayang nggak kan? Dan pengalaman yang lalu juga ada yang celaka kayak gitu ya. Ada lagi kira-kira atau ini memang sudah dampaknya sudah sangat fatal? Udah ya 3 ini ya. Nah, itu Bang. Sekarang karena Babang sudah menyadari betul dampaknya seperti itu, kita di kelas ada kesepakatan kelas kan? Nah, yang sudah Babang buat bersama wali kelas itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mana yang sudah Babang langgar? Tentang apa nih yang dilanggar dari tidak pakai alas? Disiplin atau apa? Apa kira-kira? Tertib. Tertib. Nah, ketertiban dan atau lagi apa kalau taat aturan itu apa? Harus disiplin, masuk. Nah, kalau nggak salah ada nggak kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tentang kedisiplinan? Ada ya? Selain ketertiban kan? Ketertiban juga iya. Jadi nggak tertib, kemudian nggak disiplin. Betul, yakin? Berarti yang dilanggar adalah kedisiplinan, benar ya? Oke. Ya itu, jadi karena kesepakatan kelasnya adalah kedisiplinan, maka semua siswa diharapkan bisa mentaati aturan-aturan yang
Ada yang sudah disepakati. Salah satunya adalah ya harus pakai alas kaki gitu kan. Nah, sudah tuh, berarti Babang sudah tahu dampaknya apa kalau nggak pakai alas kaki. Kemudian kesepakatan pas yang dilanggarnya jelas ya, nggak disiplin gitu ya. Kemudian berikutnya, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan Babang yang sudah dilanggar, apa yang akan Babang lakukan? Akan memakai sendal. Pakai sendal. Oke. Sejak kapan? Sekarang Sejak sekarang. Ada lagi nggak selain untuk memperbaiki, nanti mulai sekarang aku pakai alas kaki? Ada lagi? Itu aja ya. Oke. Jadi jelas ya. Nah, mulai sekarang Bapak menyadari, sadar betul sekarang dampaknya apa kan? Nah itu adalah tindakan pencegah supaya Bapak tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kawan-kawan Babang yang beberapa kawan yang tahun kemarin juga pernah mengalami terluka kakinya itu sampai dijahit kan. Baik, sekali lagi, kapan akan dilaksanakan komitmen ini? sekarang Sekarang, berarti ada jam istirahat kan nanti ya? Oke. Ada lagi? udah ya. Itu aja ya? Oke. Dan kalau hari ini, berarti nanti Bapak akan lihat, Bapak diizinkan untuk menanyakan ke Babang nanti sore sebelum pulang atau besok, apakah Babang masih berkomitmen untuk melaksanakan untuk memperbaiki kesalahan Babang ya? Diizinkan? Oke. Diizinkan sore ini Bapak nanya ke Babang? Iya. Oke, makasih ya. Ya. Sip, makasih Babang sudah kita diskusi seperti ini, dan mudah-mudahan ke depan Babang juga bisa berbagi ke teman-teman yang lain bahwa saling mengingatkan, nggak pakai alas itu akibatnya gini, ya kan? Nanti bisa sesuatu terjadi yang tidak diinginkan. Terima kasih ya. Oke, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, assalamualaikum Chan. Waalaikumsalam. Bapak sekarang lagi sama Carisa ya, kelas 6B ya. Oke. Carisa gimana kabarnya nih? Hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Carisa, kenapa? Mungkin tahu kenapa Bapak panggil? Nggak tahu? Coba ingat-ingat kenapa Bapak panggil? Karena tuh Karena telat. Telat hari apa ya kira-kira ya? Senin. Hari Senin ya. Karena memang Bapak juga dapat laporan juga dari beberapa guru terkait tiap hari Senin itu Caca memang sering terlambat ya datang ke sekolah. Sebetulnya gini masalah terlambat sekolah atau telat kita datang ke sekolah atau di perjalanan dan mungkin macet dan sebagainya, bukan hanya Caca sebetulnya, karena hampir semua siswa juga pernah mengalami yang namanya telat ke sekolah, terlambat dengan banyak sekali kendala mungkin di rumah atau di jalan dan sebagainya. Termasuk dulu juga mungkin Bapak ketika sekolah juga sama, pernah ngalamin sering datang terlambat dan seterusnya lah ya, kayak gitu. Jadi tidak hanya Caca sebetulnya, hanya saja sekarang memang dalam catatan Bapak Ibu guru, khususnya wali kelas Carisa, intensitas keterlambatannya memang agak sering ya. Makanya Bapak sengaja panggil. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita bicarakan saat ini bisa membuat Caca tentu bisa memperbaiki dan tentu lebih baik lagi ya. Setuju nggak? Setuju ya. Oke. Nah begini Ca, pertama Bapak ingin menyampaikan sama Caca nih, kan tadi Bapak udah menyampaikan bahwa mungkin setiap siswa juga mengalami kayak gini ya. Nah boleh tahu Ca, apa sih yang menjadi alasan kuat Caca beberapa kali setiap hari Senin khususnya itu datang terlambat ke sekolah?
karena aku sering begadang, terus aku juga gak terlalu suka bangun pagi subuh-subuh gitu. Begadang Jadi dibanguninnya tuh susah. susah. Terus plus rumahnya kan jauh juga, Iya. kadang tuh macet-macet. Jadi jarang terlambat. Oke, berarti ada 3 tuh ya barusan ya. 1 suka begadang nih, yang kedua bangunnya telat, yang ketiga rumahnya jauh ya. Rumahnya di mana sih, Cak? Bendul. Bendul ya. Jadi Carisa ini rumahnya di Bendul. Kalau tidak salah Bendul ke sini itu berapa menit ya? Ada sekitar berapa menit tahu nggak kita? 20 menit ya, setengah jam lah kurang lebih ya. Iya. Oke, kalau begitu alasannya sudah Bapak dapatkan. Caca begadang, kemudian bangunnya emang kesiangan. Sebenarnya adakah hubungannya bangun kesiangan dengan begadang kira-kira? Ada ya. Kalau begadang itu tidurnya jam berapa, Cak? Carisa. Kalau udah ngantuk tidur sih. Udah ngantuk tidur. Iya. Kira rata-rata jam berapa? Jam 3 atau jam 1. Wow, jam 1 jam 3. Oke. Begadangnya ngapain aja? Main di luar atau Main HP main lah, HP, di kamar. gadget? Iya. Main HP, gadget sama kakak atau sama siapa di situ? Sendiri sih aku. Sendiri. Oke. Udah dapat nih tuh, berarti begadangnya emang main HP di rumah, nggak keluar ya? Oke, di kamar. Sehingga boboknya atau tidurnya itu jam 1 atau jam 3 bahkan ya. Jadi kamu kalau jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bangun jam 5 berarti udah 4 jam. Kamu punya waktu 4 jam. Bahkan kalau sekolah di Al-Ghazali ini kan setengah jam ke sini lumayan juga, belum persiapan kan. Itu bisa makan waktu 1 jam. Baik. Nah, kira-kira nih ketika Carisa ini terlambat, itu kan Carisa dalam posisi memang tadi disampaikan ya, begadang, terlambat, bangunnya telat. Kira-kira dampaknya apa tuh? Boleh tahu nggak? Ketika Carisa sering datang terlambat ke sekolah, khususnya hari Senin, kira-kira apa aja nih? Boleh tahu? Ayo sebutkan kira-kira apa aja? Kira-kira dampaknya nih apa nih kalau aku terlambat tuh dampaknya apa? Coba. Ya, nggak ikut upacara, benar. 1. Terus? Nggak ikut sholat duha. Oke, udah 2 tuh. Apalagi? Terus nggak apa-apa. Terus kalau mamanya begadang tuh tadi aku baru bangun tidur di Nah, kelas. jadi kan ngantuk di kelas ya. Nah, tadi baru bangun tidur di kelas itu juga dampak. Bagus, ada lagi nggak? Nggak apa-apa aja. Itu aja sih, terus ngeganggu pelajaran. Ngeganggu pelajaran. Fokus, kayak ngantuk gitu. Nah, mengganggu pelajaran karena ngantuk kan. Nah, ternyata Caca udah tahu kan bahwa dampaknya memang tadi yang disebutkan. Tidak ikut upacara, kalau ada sholat duha juga tidak ikut sholat duha, kemudian tadi juga sempat tidur, kemudian yang barusan Carisa bilang apa, dampaknya nggak fokus ke pelajaran kan. Nah, bayangkan kalau itu setiap saat terus-terusan seperti itu kan dampaknya akan lebih panjang juga kan, dampaknya lebih parah juga. Oke, nah Cak, kira-kira nih terlepas dari itu semua, Caca mungkin ingat gak di kelas itu ada yang namanya kesepakatan. Nah, kira-kira kesepakatan kelas apa nih yang Carisa ingat ketika Carisa dilibatkan membuat kesepakatan kelas dengan wali kelas ya, dengan ibu. Bu Entin ya. Nah, nomor berapa keyakinan kelas yang sudah Caca apa namanya langgar? Ingat ya? Berapa? 1. Ya? Ayo ingat. Gak tahu, aku lupa. Nomor berapa? Nomor 3 ya? Apa itu? Disiplin kan? Nah, ingat Caca bahwa kesepakatan kelas dari awal, nah mungkin ini diingatkan kembali kan bahwa dulu ingat ya bikin kan buat kesepakatan kelas kan dengan wali kelas. Nah, salah satunya disiplinan kan yang Carisa barusan bilang nomor 3.
ada kedisiplinan yang sudah dilanggar. Dan tentu saja kedisiplinan yang dilanggar itu berarti kita sudah melanggar kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas itu jadi keyakinan kelas loh, Carisa, ya. Tapi semuanya pada melanggar. Iya, nah itu makanya tadi Bapak bilang kan, memang tidak hanya Caca, karena kan kegiatan restitusi ini namanya restitusi ini. Itu bukan hanya ke Carisa, bahwa ke semua siswa juga yang tidak disiplin kita coba pendekatan seperti ini. Tapi nanti oleh wali kelas ya, kalau Bapak sifatnya nanti mana yang paling menonjol nih, wah Carisa memang laporannya sering gitu kan, tidak hanya sering. Tapi oke lah, mudah-mudahan ada perbaikan nanti. Nah, baik lagi sekarang kesepakatan kelas yang sudah dilanggar oleh Caca ini memang adalah tentang kedisiplinan. Ya. Nah, Caca kira-kira karena Caca sudah meyakini bahwa betul ya, sekali lagi keyakinan kelas sudah dilanggar ya. Nomor berapa tadi? Nomor 3 ya, disiplin. Kalau begitu, kira-kira nih Ca, bagaimana cara Carisa untuk memperbaiki kesalahan Carisa dalam pelanggaran kesepakatan kelas, khususnya kedisiplinan? Boleh cerita aja, santai aja. Ayo, kira-kira apa nih? Pertama apa? Ayo. Oke, kurangi main HP-nya. Satu, kedua. Kurangin main HP aja. Ada lagi? Coba diingat-ingat kira-kira apa ya cara memperbaikinya. Karena kan tadi dampaknya juga ternyata fatal juga sih dampaknya, ngantuk di kelas, nggak fokus. Oke. Apa? Itu aja sih. Terus sama jangan Kenapa? tidurnya jangan malam-malam tapi nggak bisa betul. Oke, tidurnya jangan malam-malam tapi aku nggak bisa gitu loh. Iya, padahal udah Nah. ditidurin juga, kayak udah itu ditidurin pokoknya. Oh iya, seperti tetap- kebiasaan ya. Mm-mm. Oke, nah kira-kira Makanya kecil. jadi karena ini sudah seperti kebiasaan. Nah, tapi setiap ada masalah kan Allah itu kasih masalah pasti dengan solusinya, pasti ada solusinya. Nah, kalau Bapak yakin pasti setiap masalah itu pasti akan ada solusi. Karena itu adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim kan, pasti selalu ada jalan keluar. Caca sudah menyebutkan tadi salah satunya adalah mengurangi main HP ya, gadget. Oke, bagaimana cara menguranginya nih Ca? Karena udah kebiasaan. Ayo, gimana nih kira-kira? Cara menguranginya kayak gimana nih? Supaya kalau kita bilang ngurangi sih gampang sih kita, ngurangi main HP tapi caranya kayak gimana? Caranya tinggal itu aja, pasang batas waktu main HP. Yes, bisa. Batas main HP kayak gimana nih teknisnya? Gimana caranya? Kayak di HP, kayak Di HP. dia tuh tinggal pilih waktunya sampai jam berapa gitu. Oh, ada di situ ya? Ada. Oh. Berarti di setting di HP kayak alarm atau apa? Beda. Beda, kayak kalau kita pencet tuh kan udah misalnya udah nyampe batasnya. Kalau Ya. kita pencet aplikasi itu gak bisa. Jadi udah itu gak megang lagi. Oh, itu ya. Nah, itu salah satu solusi kan? Iya. Nah, tinggal bagaimana Caca punya kemauan yang keras untuk bisa berhasil di situ. Kenapa? Karena kan jam kita main HP juga kan nanti juga kan ketemu HP juga kan, nggak mesti juga semalaman kita main HP kan. Oke, dah satu mengurangi HP caranya udah Kak Caca bilang tadi di jadwal di settingan HP.